Semuanya, nama saya Enda Febianti dengan NIM 12333551011. Di sini saya akan menjelaskan pengantar pendidikan Pancasila. Menjelaskan pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan tentang Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan tentang Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, mata kuliah Pancasila ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitas sesuai dengan program masing-masing, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik. Biasanya itu saya akan menjelaskan hal yang harus dibangun dalam sistem pendidikan Pancasila, yaitu ada pertama itu adalah pembinaan afektif dan kognitif bertujuan untuk memupuk kepekaan sosial, rasa bertanggung jawab, dan kemampuan bertindak. Yang kedua itu adalah metodologi institusional building untuk membangun lingkungan yang bersifat Pancasila atau Pancasilasis. Selanjutnya itu adalah materi harus disajikan dengan baik dari pendekatan fisikal maupun horizontal untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama itu adalah berbagai sorotan yang termuat dalam media cetak, wawancara, dialog atau gelar bicara di beberapa media elektronik. Ironisnya persoalan yang muncul seperti meningkatnya tindak kriminal, semakin menjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, kekerasan, kejahatan seksual, perusahaan, perkelahian massal, kehidupan yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan lain-lain. Dan dengan adanya pendidikan Pancasila dan diharapkan menjadi motor perbaikan sekaligus pembentukan karakter generasi pemuda yang tidak hanya unggul tetapi juga berhalak mulia. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama itu adalah dasar historis, yang kedua itu dasar filosofis, yang ketiga dasar sosiokultural, yang keempat adalah alasan dasar yuridis. Materi selanjutnya saya menjelaskan alasan diberlakukan pendidikan Pancasila. Berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 atau Dikti KP 2002 Pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah Pancasila pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah perkembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya, agar memiliki kemampuan untuk mengendali masalah hidup, kesejahteraan serta cara pemecahannya. Selanjutnya adalah mampu mengendali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya adalah agar mampu memanai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama itu adalah internal, faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam yang menyebabkan kekurangan ketertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Yang kedua adalah eksternal, adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan mana gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Materi selanjutnya adalah esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama itu adalah pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem etika. Tujuh adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang visi dan misi pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah
Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah membangun budaya Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Selanjutnya adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu universiti. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama itu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Yang kedua itu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Selanjutnya telah membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan tanah air dan kesatuan bangsa serta penguatan masyarakat mandani yang demokratis, keadilan dan bertahap berdasarkan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal eksternal bangsa Indonesia. Dari sumber pendidikan Pancasila, yang pertama itu adalah sumber historis pendidikan Pancasila, yang kedua itu sumber sosiologis pendidikan Pancasila, yang ketiga itu sumber yuridis pendidikan Pancasila, yang keempat adalah sumber politik Pancasila. Sekian, terima kasih.